在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Kolam darah Gunung Surgawi, Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei, namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei, itu hampir di luar pengaruh Wind Lightning Pavilion. Kota ini dikendalikan oleh faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan Bone Transforming Gate. Selain itu, Gerbang Transformasi Tulang ini melakukan banyak hal dengan cara yang moderat. Meskipun akan menempati bagian terbesar, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu selalu menjadi penguasa kota transformasi tulang selama tahun-tahun ini. Jarang ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala Bone Transforming Gate mempraktikkan metode Ki Afinitas Air dan sedikit tidak biasa, kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum dengan lembut menyebar. Jika seseorang terkena kekuatan ini, tulangnya bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, Gerbang Transformasi Tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiaoyan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei. Selama perjalanannya, dia pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah Wind Lightning Pavilion, apalagi, dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalannya. Terbang secara acak bukanlah solusi, makanya, dia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak akan terbang berkeliling seperti lalat tanpa arah. Selain itu, dia perlu mencari bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa serta untuk menanyakan beberapa informasi. Bagian dalam Bone Transforming City sebagian besar didekorasi dengan warna putih pucat. Sekilas, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang belulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan sedikit kedinginan di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, kemeriahan kota tak berkurang akibat hawa dingin. Kebisingan yang melesat ke langit bisa terdengar dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak tenaga sebelum menemukan toko peta, yang disebut Mapcore. Dia memasukinya, melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung. Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Magia untuk pertama kalinya, dia mendapatkan fragmen peta kedua dari api teratai setan pemurnian dari toko peta. The Purifying Demonic Lotus Flame telah disebut sebagai Clean Lotus Demon Flame di awal cerita. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya ketika dia memikirkan api lotus pemurnian iblis. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. The Purifying Demonic Lotus Flame berada di peringkat ketiga di peringkat Heavenly Flame, bahkan Yao Lao hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat wujudnya. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiaoyan berhasil menelannya, kekuatannya akan melonjak seperti orang gila. Sayangnya, Xiaoyan menekan kesedihan di hatinya. Dia perlahan masuk ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kecerdasan yang seharusnya dimiliki seorang pedagang. Xiaoyan meliriknya, kekuatan lelaki tua ini baru saja mencapai kelas dosi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak signifikan. Adik laki-laki ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiaoyan masuk. Berikan saya peta paling tepat dari wilayah utara yang Anda miliki. Xiaoyan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya dengan sedikit kekecewaan.
dia dengan bodohnya berharap masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hihi, adik, ini peta yang kamu minta, ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko saya, dan nilainya 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. 30.000 koin emas, Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika harus merampok seseorang. Xiao Yan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa memang agak rincin, Xiao Yan merasa dia terlalu malas untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, berbalik, dan mulai pergi. Keke, adik laki-laki, harap tunggu. Orang tua itu tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. Hihi, adik laki-laki terlihat sangat asing. Anda seharusnya bukan orang dari Bone Transforming City, bukan? Apakah Anda juga di sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Pegunungan Mata Surga, kolam darah Gunung Surgawi. Kedua nama ini membuat Xiao Yan terkejut, bukan karena mereka orang asing, tapi karena dia sudah mendengar istilah ini lebih dari belasan kali sejak dia memasuki kota, namun, dia tidak mengetahui misteri yang mereka maksud. Orang tua itu juga kaget saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang Pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surgawi? Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini, karenanya, saya tidak terbiasa dengan semua yang ada di sekitar sini. Bisakah bos memberitahu saya tentang itu? Xiao Yan secara acak melemparkan sekantong koin emas. Mereka mendarat di konter saat dia bertanya dengan penuh minat. Dia cukup tertarik dengan Pegunungan Mata Surga karena itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang. Kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangat terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara Central Plains yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang selesai, danau Gunung Surga di dalam gunung berapi dipenuhi dengan cairan merah yang sangat misterius. Apalagi kolam darah Gunung Surgawi ini hanya bertahan selama 5 hari, setelah itu benar-benar lenyap. Orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. Apa gunanya kolam darah? Xiao Yan bertanya. Dikabarkan bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Do Huang untuk menerobos ke kelas Do Zong. Selain itu, bahkan jika seorang ahli Do Zong memasuki kolam, itu akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, Pegunungan Mata Surga dipenuhi dengan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara Central Plains serta tempat-tempat lain. Apalagi, bulan depan kebetulan 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke Pegunungan Mata Surga baru-baru ini. Hihi, namun, Pegunungan Mata Surga sangat luas. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga tertutup kabut sepanjang tahun. Oleh karena itu, jika adik laki-laki ingin pergi ke sana, Anda dapat membeli peta Pegunungan Mata Surga dari saya yang dulu. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niat liciknya. Xiao Yan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan peta Pegunungan Mata Surga miliknya. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah Gunung Surgawi menggoda, tidak heran hal itu dapat menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan secara kebetulan adalah bintang Do Huang 9, dia tidak jauh dari kelas Do Zong. Namun, jika dia mengandalkan pelatihan normal, pasti akan membutuhkan waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiao Yan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari setahun tersisa sampai pil gathering. Dia masih perlu membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yao Lao sebutkan saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah Bone Growing Blood Fusing Pill.
2 adalah darah esensi dari Magical Beast peringkat 7, dan 3 adalah kerangka seorang elit Douzong. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir, namun, pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat yang termasuk dalam puncak tingkat ke-7, dengan kemampuan penyulingan obat Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya, kecuali dia mencapai kelas Douzong, tingkat keberhasilannya kemungkinan besar terlalu rendah. Adik, aku yang dulu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling banyak, dapat digunakan oleh 10 orang, dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu, Anda hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyatakan niatnya. Oh, Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini, segera, dia mengangguk sambil tersenyum, jika ini masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi itu misterius, pasti akan ada banyak ahli yang tertarik padanya, jika dia datang terlambat, dia mungkin harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu langsung bersukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dia dengan senang hati mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil menyeringai, saya telah merobek orang kaya lainnya, sudah berapa banyak hari ini. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu, selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pihak lain, peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Xiao Yan secara acak membayar koin emas dan meletakkan peta itu ke cincin penyimpanannya, setelah itu, dia keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiao Yan melakukan perjalanan keliling beberapa toko obat, itu tidak sia-sia, setidaknya, dia berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa, meski cukup mahal, secara alami tidak ada yang bisa dilupakan untuk seseorang seperti Xiao Yan, yang sedang terburu-buru untuk menghilangkan jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi tulang dan menanyakan informasi lebih lanjut, Xiao Yan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya, sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak sekali orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga. Xiao Yan berhenti di depan sebuah penginapan di kota, dia melihat banyak orang di jalan, ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Saya akan bergerak dan menuju ke Heaven A Mountain Rank besok setelah beristirahat bermalam di sini, jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surga, ada kemungkinan itu bisa membantu saya menerobos ke kelas Douzong. Hati Xiao Yan menjadi mendidih ketika dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Central Plains ini benar-benar layak berada di tengah benua Doqi, masalah misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain, namun, itu muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak berniat untuk menyerah. Tian Leizi. Xiao Yan merapikan kamarnya sedikit keesokan harinya, setelah itu, dia keluar dari kamar, dia tidak langsung memulai perjalanannya, sebaliknya, dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan kursi di dekat jendela untuk diduduki. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan, itu bisa dianggap sebagai tempat yang dipenuhi dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya merupakan tempat banyak berita disebarkan, dengan demikian, orang biasanya akan sangat mudah mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan menarik perhatian orang lain. Xiao Yan meminta sepanci sake, sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia harapkan, fokus saat ini dari seluruh kota transformasi tulang berada di kolam darah gunung surgawi. Wajah sejumlah orang memerah ketika menyebutkannya, keserakahan yang pekat terlihat di wajah mereka, tampaknya daya pikat dari kolam darah gunung surgawi benar-benar terlalu besar, namun, bagaimana mungkin harta karun itu dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Dikabarkan bahwa Wind Lightning Pavilion, 10,000 Sword Pavilion,
dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah Gunung Surgawi. Sialan, dengan orang-orang ini yang berpartisipasi, akan semakin sedikit dari 10 tempat tersisa, tidak semua orang bisa memasuki kolam darah Gunung Surgawi. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Partai lain adalah faksi hebat, yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, seseorang tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, dia juga akan mendapat masalah. Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tak disangka, kolam darah Gunung Surgawi juga memiliki daya pikat bagi faksi seperti Paviliun Petir Angin. Apakah dia tidak akan menarik masalah jika dia keluar dan akhirnya bertemu mereka? 4 paviliun di Central Plains akan mengadakan kompetisi yang disebut For Pavilion Heaven setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap paviliun. Kemungkinan Paviliun Petir Angin dan Paviliun 10.000 Pedang sedang menuju ke kolam darah Gunung Surgawi dalam persiapan untuk itu. Saya ingin tahu apakah Paviliun Musim Semi Kuning dan Paviliun Bintang Jatuh akan berpartisipasi. Kolam darah Gunung Surgawi tidak banyak berpengaruh pada orang-orang tua itu. Itu adalah harta bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya dapat mencuci tulangnya, tetapi bahkan mungkin dapat membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum For Pavilion Heaven musim ini. Jika seseorang dapat melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan paviliun akan sangat melambung. Seorang pria yang tampak agak kurus tertawa terbahak-bahak. Dikabarkan bahwa ada Nona Feng di Wind Lightning Pavilion yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi kepala paviliun berikutnya di Paviliun Timur. Selain itu, Paviliun 10.000 Pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Ia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda teratas di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam perkelahian. Kedua orang ini mungkin kuat, tapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini bernama Xiao Yan. Central Plains dipenuhi dengan bakat-bakat tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiao Yan, apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah disiapkan oleh 3 sesepuh? Hihihi, benar, kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu? Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Douzong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tianxiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengannya? Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan kesulitan melawan 3 Douzong yang hebat. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan itu tiba-tiba terfokus padanya. Dia segera mengeluarkan senyum pahit, mengeluarkan dupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Cerita kedua tentang penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok berwarna perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukanlah orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia dari sosok manusia berwarna perak. Wajahnya tampak agak muda, tapi rambutnya berwarna putih tua yang membuatnya tampak seperti orang tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan menyapu sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu,
dia berjalan ke jendela, sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang ditempati Xiao Yan. Bolehkah saya mendapatkan kursi? Sosok manusia berwarna perak tersenyum ke Xiao Yan, namun, terlepas dari apa yang disarankan oleh pertanyaan dan nadanya, dia sudah duduk berseberangan dengan Xiao Yan. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju ke arah Xiao Yan saat mereka melihat orang ini duduk di seberangnya, mereka hanya mulai berpaling setelah melihat Xiao Yan tidak bereaksi, keributan dimulai sekali lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dia melirik pihak lain dengan agak tidak yakin, dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini, ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar pelan di dalam hatinya. Xiao Yan, hati-hati, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada gelas anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya, dengan bisa membuat Tian Huo Zunze mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan besar bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiao Yan tetap tanpa ekspresi, dia tersenyum dan berkata, saya tidak memesan tempat duduk Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus saya tangani dan tidak bisa bertahan lama. Selamat tinggal. Anda tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion, jangan bilang kalau kamu takut padaku. Sosok manusia berwarna perak tersenyum, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun terlempar sebelum berhenti di Xiao Yan. Jangan bilang kalau dia Xiao Yan. Ekspresi di bawah Dupeng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius, mata Xiao Yan menatap pada sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, seberapa hebat dirimu? Beritahu saya nama Anda, bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil. Hahaha, saya tidak bisa dianggap orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda. Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Benda apa? Xiao Yan menyipitkan matanya, doki di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar, seperti kata pepatah, yang datang tidak memiliki niat baik dan yang berniat baik tidak datang, orang ini jelas menargetkannya. Selain itu, dari sikapnya yang seperti ini, sepertinya dia tidak ada di sini untuk mencari teman. 3000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis pada Xiao Yan, namun, suara lembutnya menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba berdiri, sebuah suara berat menuntut, kamu adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Orang lain memanggilku yang dulu Tian Lazy, jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir mengelilingi cangkir seperti ular kecil. Tian Lazy, Fei Tian, kepala pavilion dari Wind Lightning Northern Pavilion. Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang suara gelas anggur membuat saat jatuh muncul, segera, banyak seruan yang mengejutkan keluar tanpa sadar. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, kepala pavilion utara petir angin, penguasa suan berat telah muncul seperti aksi refleks, penguasanya dengan kasar menebas kepala pria berjubah perak itu dengan cara yang kejam, ledakan sonik terbentuk pada penggaris, menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Sungguh tidak sopan memperlakukan orang tua seperti kamu. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis, jarinya dengan lembut dijentikkan dan cahaya kilat yang terang keluar darinya, itu bertabrakan dengan penguasa yang berat, cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiao Yan. Huff! Xiao Yan mendengus dingin saat melihat ini, api hijau giok melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya kilat, sebuah petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang, api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana tempatnya di peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giok, dia berbisik. Xiao Yan dengan cepat menyimpan penguasa beratnya setelah serangannya yang sia-sia, tubuhnya gemetar dan guntur bergemuruh terdengar dan tubuhnya menerjang keluar jendela, dengan goyangan punggungnya, tulang sayap diperpanjang, akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat keluar kota dengan suara swoosh, kecepatan yang menakutkan membuat siapapun yang menonton tidak bisa berkata-kata. Ini memang gerakan 3000 petir.
Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru mengejar saat melihat Xiao Yan melarikan diri, dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiao Yan melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Itu memang seperti yang Penatua Lei dan yang lainnya gambarkan, Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi, hijau giok, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, harus menjadi sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Cek, aku yang dulu bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi di seluruh hidupku. Kali ini benar-benar membuka mata. Fei Tian tersenyum, ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih keperakan itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya dengan tenang menghilang seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sunyi dari penginapan itu berangsur-angsur pulih, semua orang saling memandang dengan kaget, tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Xiao Yan. Kemungkinan anak kecil itu akan sangat tidak beruntung kali ini. Setan tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang Douzong 8 beberapa tahun yang lalu, namun, dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian ini bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati orang biasa. Ada beberapa desahan yang samar-samar keluar dari kerumunan.